Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Fitriani Silalahi selaku dosen pembimbing dan Bapak Hadi Saragi selaku dosen penguji. Terima kasih karena telah bersedia menonton video presentasi untuk sidang tugas akhir ini. Saya Putri Handayani, NIM 21S16031 akan mempresentasikan tugas akhir dengan judul Modelan Budidaya Perikanan Berkelanjutan di Kawasan Danau Toba menggunakan pemodelan dinamika sistem atau sistem dynamic, studi kasus budidaya perikanan dalam keramba jaring apung. Beberapa hal yang akan dibahas adalah latar belakang, tujuan dan batasan masalah, metodologi penelitian, pengumpulan dan pengolahan data, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Danau Toba merupakan danau yang dikelilingi oleh 7 kabupaten yang salah satunya adalah Kabupaten Toba Samosir. Perairan Danau Toba di Kabupaten Toba Samosir dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan, salah satunya pengembangan aktivitas budidaya perikanan, di mana aktivitas ini telah banyak membantu perekonomian masyarakat. Berdasarkan informasi dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Toba Samosir, aktivitas budidaya perikanan dalam keramba jaring apung atau KJA merupakan aktivitas yang paling diminati masyarakat dengan menggunakan pakan buatan sebagai pakan utama. Namun, penggunaan pakan secara berlebihan akan berpengaruh terhadap penurunan kualitas perairan yang dipengaruhi oleh kandungan fosfor yang berada di perairan danau. Pengembangan aktivitas budidaya perikanan dalam keramba jaring apung adalah suatu kegiatan yang kompleks karena melibatkan beberapa pihak. Penting karena harus memperhatikan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial, serta dinamis karena pencemaran akan ikut berubah seiring dengan perubahan waktu. Nah, berdasarkan hal tersebut, masalah yang dialami pada pengembangan aktivitas budidaya perikanan dalam keramba jaring apung dapat dimodelkan dengan menggunakan sebuah pendekatan sistem. Pada penelitian ini, pendekatan sistem yang digunakan adalah pendekatan sistem dengan model sistem dinamik. Terdapat 4 tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini, yaitu mengidentifikasi variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pengembangan aktivitas budidaya perikanan di kawasan Danau Toba, kemudian memodelkannya dalam causal loop diagram dan dikembangkan serta disimulasikan untuk model stock and flow diagram. Kemudian memberikan masukan bagi penentu kebijakan melalui penentuan skenario yang tepat. Batasan masalah dilakukan pada objek penelitian, di mana objek penelitian adalah aktivitas budidaya perikanan dalam keramba jaring apung di perairan Danau Toba pada kawasan Kabupaten Toba Samosir, dan pada waktu simulasi dilakukan dalam jangka waktu 30 tahun, yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2048. Beberapa kajian pustaka yang mendukung penelitian ini antara lain budidaya perikanan, yaitu upaya peningkatan produktivitas perairan melalui kegiatan pemeliharaan untuk memperbanyak, menumbuhkan, dan meningkatkan mutu biota akuatik. Keramba jaring apung, yaitu kegiatan pemeliharaan ikan yang memanfaatkan jaring sebagai bagian utama. Daya dukung danau, yaitu banyaknya produksi ikan yang dapat dihasilkan oleh suatu wilayah perairan danau, atau daya dukung danau KJA merupakan banyaknya biomasa ikan yang dapat diproduksi oleh kegiatan KJA tanpa meningkatkan kesuburan perairan. Status trofik disebut juga dengan status kesuburan perairan, di mana kondisi kualitas danau ditentukan oleh keadaan eutrofikasi. Berdasarkan Permen LH nomor 28 tahun 2009, eutrofikasi diklasifikasikan ke dalam 4 status trofik. Yang pertama yaitu oligotrof. Oligotrof adalah status trofik perairan danau yang mengandung unsur hara dengan kadar rendah. Mesotrof adalah status trofik perairan danau yang mengandung unsur hara dengan kadar sedang. Eutrof adalah status trofik perairan danau yang mengandung unsur hara dengan kadar tinggi, dan hipereutrof adalah status trofik perairan danau yang mengandung unsur hara dengan kadar sangat tinggi. Sistem dinamik adalah pendekatan sistem atau metode yang pada umumnya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kompleks akibat kecenderungan sebab akibat pada variabel pada sistem. Dalam pendekatan sistem dinamik akan dilakukan pemodelan dan simulasi model dengan luaran untuk mendapatkan kebijakan yang lebih efektif.
Metodologi penelitian diawali dengan kerangka berpikir. Pada kerangka berpikir akan dilakukan identifikasi masalah untuk menentukan rumusan, tujuan, serta ruang lingkup penelitian. Kemudian akan dilakukan studi literatur dan studi lapangan untuk membentuk causal loop diagram dan stock and flow diagram. Kemudian akan dilakukan simulasi terhadap model dan menentukan skenario kebijakan. Setelah itu akan dilakukan analisis hasil model dan skenario kebijakan untuk menarik kesimpulan dan saran. Lokasi penelitian adalah daerah perairan Danau Toba yang dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya ikan dalam KJA, yaitu terdapat 2 daerah, Uluan dan Lumbun Minanga. Waktu penelitian dilakukan dari Januari hingga Mei 2020. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan 3 cara, yaitu wawancara, observasi, dan studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan pemodelan dan simulasi dengan bantuan perangkat lunak Vensim. Sebelum melakukan pemodelan, maka terlebih dahulu melakukan penentuan hipotesa dinamis. Hipotesa dinamis untuk pemodelan ini adalah total produksi ikan dari aktivitas budidaya ikan dalam KJA akan melebihi daya dukung perairan dan menurunkan status trofik perairan danau ke status eutrof hingga hipereutrof pada 30 tahun mendatang. Berikut merupakan model dari causal loop diagram untuk aktivitas budidaya ikan dalam KJA di kawasan perairan Danau Toba pada Kabupaten Toba Samosir. Terdapat satu balancing loop yang disebabkan oleh variabel permintaan ikan, produksi KJA, produksi perikanan budidaya, dan stok ikan. Kemudian, dilakukan pengembangan terhadap variabel-variabel yang terdapat pada causal loop diagram untuk mendapatkan model stock and flow diagram. Berikut merupakan model dari stock and flow diagram untuk aktivitas budidaya ikan dalam KJA terhadap daya dukung perairan. Terdapat satu loop pada model stock and flow diagram ini yang disebabkan oleh variabel permintaan ikan, produksi per unit KJA, produksi perikanan budidaya, produksi ikan, dan stok ikan. Berikut merupakan model dari stock and flow diagram untuk aktivitas budidaya ikan dalam keramba jaring apung terhadap status trofik perairan. Terdapat beberapa variabel yang ditambahkan seperti total fosfor yang lepas dari KJA, total fosfor terlarut dalam satuan ton, dan total fosfor di perairan. Setelah itu dilakukan simulasi terhadap pemodelan untuk keuntungan petani KJA mengalami peningkatan dari awal tahun simulasi hingga akhir tahun simulasi. Untuk produksi KJA dan daya dukung perairan, diketahui bahwa terdapat beberapa tahun dari total produksi KJA yang melebihi daya dukung perairan. Dan untuk total fosfor di perairan dan status trofik perairan, diketahui bahwa status trofik perairan pada beberapa tahun simulasi mengalami penurunan dari status oligotrof menjadi mesotrof. Terdapat 3 skenario yang ditentukan dengan tujuan bahwa total produksi KJA akan berada pada batas daya dukung perairan dan status trofik perairan berada pada status terbaik. Skenario 1 yaitu pola budidaya ikan dalam KJA yang telah dilakukan oleh petani KJA saat ini. Skenario 2 yaitu memperkecil fraksi produksi ikan per unit KJA sebesar 25% dari fraksi awal. Skenario 3 yaitu mengurangi jumlah unit KJA yang dimiliki oleh setiap petani KJA. Jumlah unit KJA dikurangi 1 unit untuk rentang nilai minimum dan maksimumnya. Berikut merupakan hasil simulasi pemodelan skenario 1 untuk produksi KJA. Dapat dilihat bahwa grafik bersifat fluktuatif mulai dari awal tahun simulasi hingga akhir tahun simulasi, dan total produksi tertinggi terdapat pada tahun 2035 dan total produksi terendah terdapat pada tahun 2025. Untuk uji validasi menggunakan metode MAPE, dapat diketahui bahwa nilai MAPE berada pada angka 3,52% dan termasuk pada kriteria ketepatan sangat baik. Untuk produksi KJA dan daya dukung perairan, terdapat beberapa tahun dari total produksi KJA yang telah melampaui daya dukung perairan, yaitu pada tahun 2027, 2031, 2034, 2035, 2038, 2039, 2041, 2045, dan 2048. Hal ini tentunya akan memberikan dampak pada total fosfor yang dilepaskan ke perairan. Untuk total fosfor di perairan dan status trofik perairan, dapat diketahui bahwa status trofik perairan mengalami penurunan hingga mencapai status mesotrof. Untuk keuntungan petani KJA selalu meningkat mulai dari awal tahun simulasi hingga akhir tahun simulasi. Keuntungan petani KJA pada akhir tahun simulasi mencapai 3,5 miliar rupiah.
Untuk skenario 2 pada produksi KJA, grafik tetap bersifat fluktuatif mulai dari awal tahun simulasi hingga akhir tahun simulasi, dan nilai MAPE berada pada angka 27,14% termasuk pada kriteria ketepatan cukup. Produksi KJA dan daya dukung perairan menunjukkan bahwa produksi KJA mulai dari awal tahun simulasi hingga akhir tahun simulasi selalu berada pada batas daya dukung perairan. Total fosfor di perairan dan status trofik perairan menunjukkan bahwa status trofik perairan mulai dari awal tahun simulasi hingga akhir tahun simulasi berada pada batas status trofik oligotrof. Untuk keuntungan petani KJA juga mengalami peningkatan mulai dari awal tahun simulasi hingga akhir tahun simulasi. Keuntungan petani KJA pada akhir tahun simulasi mencapai 2,8 miliar rupiah. Pada skenario 3 untuk produksi KJA, grafik bersifat fluktuatif mulai dari awal tahun simulasi hingga akhir tahun simulasi, dan nilai MAPE menunjukkan atau berada pada angka 32,24% sehingga termasuk pada kriteria ketepatan cukup. Produksi KJA dan daya dukung perairan menunjukkan bahwa produksi KJA mulai dari awal tahun simulasi hingga akhir tahun simulasi selalu berada pada batas daya dukung perairan. Untuk total fosfor perairan dan status trofik perairan menunjukkan bahwa status trofik perairan mulai dari awal tahun simulasi hingga akhir tahun simulasi berada pada batas status trofik oligotrof. Untuk keuntungan, petani KJA juga mengalami peningkatan mulai dari awal tahun simulasi hingga akhir tahun simulasi, di mana keuntungan petani KJA pada akhir tahun simulasi mencapai 2,6 miliar. Kemudian berikut merupakan perbandingan hasil simulasi ketiga skenario untuk produksi KJA. Dapat dilihat bahwa total produksi KJA untuk skenario 1 selalu berada di atas garis total produksi KJA untuk skenario 2 dan 3. Untuk produksi KJA dan daya dukung perairan, terdapat beberapa tahun pada skenario 1 yang melebihi batas daya dukung perairan. Sedangkan produksi KJA untuk skenario 2 dan skenario 3 selalu berada pada batas daya dukung perairan. Untuk total fosfor di perairan dan status trofik perairan, secara lebih rinci, berikut merupakan perbandingan dari masing-masing status trofik perairan terhadap total fosfor di perairan dari skenario 1, 2, dan 3. Pada perbandingan status trofik oligotrof terhadap total fosfor di perairan dari ketiga skenario, dapat diketahui bahwa skenario 2 dan 3 selalu berada pada batas status trofik oligotrof. Sedangkan terdapat beberapa tahun pada skenario 1 yang melebihi batas status trofik oligotrof. Pada perbandingan status trofik mesotrof terhadap total fosfor di perairan oleh ketiga skenario, dapat diketahui bahwa ketiga skenario selalu berada pada batas status trofik mesotrof. Pada perbandingan status trofik eutrof terhadap total fosfor di perairan dari ketiga skenario, dapat diketahui bahwa total fosfor di perairan dari ketiga skenario tidak menyebabkan status trofik perairan menyentuh status trofik eutrof. Begitu juga dengan perbandingan pada status trofik hipereutrof terhadap total fosfor di perairan dari ketiga skenario. Untuk keuntungan petani KJA dapat diketahui bahwa untuk skenario 1, 2, dan 3 dari awal tahun simulasi hingga akhir tahun simulasi selalu mengalami peningkatan. Dan total keuntungan petani KJA mulai dari total keuntungan tertinggi hingga total keuntungan terendah yaitu skenario 1, skenario 2, dan skenario 3. Berikut merupakan ringkasan hasil simulasi kebijakan setiap skenario dengan indikator produksi KJA, perbandingan produksi KJA dan daya dukung perairan, total fosfor, status trofik perairan, dan keuntungan petani KJA. Dari ringkasan hasil simulasi tersebut, maka dapat diketahui bahwa skenario 2 merupakan skenario dengan luaran yang paling optimal. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah variabel yang berpengaruh terhadap pengembangan aktivitas budidaya perikanan dalam keramba jaring apung antara lain jumlah penduduk, jumlah petani KJA, jumlah KJA, stok ikan, produksi perikanan budidaya, produksi perikanan tangkap, harga jual ikan, daya dukung danau, biaya operasional, dan keuntungan petani KJA. Hubungan antar variabel dapat dilihat dari model causal loop diagram, di mana terdapat balancing loop pada model causal loop diagram dari variabel-variabel permintaan ikan, produksi KJA, produksi perikanan budidaya, dan stok ikan. Simulasi model menunjukkan bahwa keuntungan petani KJA meningkat dari awal tahun hingga akhir tahun simulasi mencapai
3,5 miliar dan produksi KJA untuk tahun 2027, 2031, 2035, 2038, 2039, 2041, dan 2048 telah melebihi batas daya dukung perairan dan menyebabkan status trofik perairan menurun dari oligotrof menjadi mesotrof. Skenario 2 adalah skenario terbaik dengan alternatif memperkecil fraksi produksi per unit KJA sebesar 25% dari fraksi awal, di mana skenario ini memiliki luaran yang paling optimal. Hal ini dilihat dari produksi KJA yang selalu berada pada batas daya dukung perairan, status trofik yang tetap berada pada status oligotrof, serta pendapatan petani KJA yang mengalami peningkatan dari awal tahun simulasi hingga akhir tahun simulasi dan mencapai 2,8 miliar. Saran yang diberikan pada penelitian ini yaitu pihak pemerintahan melalui Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Toba Samosir sebaiknya memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan aktivitas budidaya perikanan dalam keramba jaring apung agar tidak mencemari lingkungan perairan Danau Toba. Hal ini dapat dilakukan dengan yang pertama, memberikan pengetahuan mengenai dampak dari pemberian pakan berlebih terhadap kualitas perairan. Yang kedua, menentukan batas produksi per unit KJA. Kemudian, melanjutkan dan mengembangkan program pembinaan kepada masyarakat tentang bagaimana pelaksanaan aktivitas budidaya perikanan dalam keramba jaring apung agar tidak mencemari lingkungan perairan. Dan untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya melakukan pengembangan pada pemodelan stock and flow diagram dengan variabel-variabel yang lebih kompleks dan akurat. Demikian presentasi tugas akhir saya. Apabila terdapat kesalahan kata dan pengucapan, saya mohon maaf. Atas perhatian Bapak dan Ibu, saya ucapkan